Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan etika, moral, dan akhlak. Bicara etika, moral, dan akhlak, terkadang di masyarakat kita terjadi kerancuan. Apakah ini termasuk kategori etika? Apakah termasuk kategori moral? Atau termasuk kategori akhlak? Atau memang perilaku itu mencakup etika, juga moral, sekaligus akhlak. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan etika, moral, dan akhlak, maka kita harus mengetahui apa itu etika, apa itu moral, dan apa itu akhlak. Etika adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan perbuatan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. Oleh karena itu, kebenaran etika itu lebih didasarkan kepada kebenaran terhadap akal pikiran manusia. Berbeda dengan moral, moral ini adalah sesuatu yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum itu diterima, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Maka di dalam moral ini lebih kepada kesepakatan-kesepakatan masyarakat tertentu yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, saya ambil contoh. Ketika orang berjalan ketemu dengan orang yang lebih sepuh, maka di tradisi orang Jawa akan mengucapkan nyuwun sewu, punten, dan lain sebagainya. Itu adalah gabungan ya, beretika sekaligus juga bermoral. Selain itu, ketika kita sudah melihat, menganalisis bagaimana definisi daripada etika dan moral, maka hakikatnya dua hal tersebut, etika dan moral, ini memiliki kesamaan arti tentang ukuran baik dan buruk. Namun, etika ini mendasarkan pada ukuran akal pikiran kita. Sedangkan moral ini mendasarkan perbuatan baik dan buruk atas kebiasaan sosial atau lingkungan. Maka etika dan moral hakikatnya melihat sisi baik dan buruk perilaku manusia. Perbedaannya, kalau etika berdasarkan akal pikiran, kalau moral berdasarkan sosial atau lingkungan. Berbeda dengan akhlak. Ya, akhlak ini dari bahasa Arab. Ya, khuluq yang jamaknya adalah akhlak. Menurut bahasa, akhlak ini mempunyai arti tabiat, perangai. Kata tersebut mengandung segi-segi persamaan dengan kata makhluk. Jadi makhluk itu yang diciptakan,
manusia ini bagian daripada makhluk. Ya. Akhlak ini juga mempunyai kesamaan dengan Khalik atau pencipta, pembuat. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Khalik ini, pencipta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesamaan akar kata tersebut menunjukkan bahwa dalam akhlak ini tercakup pengertian keselarasan, kepatutan, kepantasan antara perilaku manusia dengan kehendak Sang Khalik. Artinya apa? Perilaku orang yang kemudian disebut dengan makhluk itu idealnya sama dengan yang dikehendaki oleh Khalik, yaitu pencipta. Artinya apa yang menjadi perintahnya dilaksanakan, apa yang menjadi larangannya ditinggalkan. Itu akhlak. Karena yang menciptakan manusia dan alam raya ini sehingga manusia mampu memancarkan citra ilahiyah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam konteks ini Harun Nasution menggunakan istilah tahalluk bi khalqillah, yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dalam rangka mengemban untuk berakhlak yang baik. Maka tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bukan yang lain, tetapi dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada alam, akhlak kepada sesama manusia. Oleh karena itu, di dalam pekerti, di dalam berbudi pekerti atau al-intisaf bil sifatillah, yaitu mensifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat yang harus kita kembangkan di muka bumi ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita mendekati sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu idealnya. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ini adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat akhlak seseorang, hakikatnya kita bisa melihat kebiasaan perilaku, perbuatan, ucapan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah akhlaknya. Oleh karena itu, akhlak seseorang akan bisa dilihat dari sejauh mana perilaku keseharian seseorang. Karena menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Itulah akhlak. Maka kebiasaan kita, kehidupan kita, tidur kita, makan kita, jalan kita, itulah akhlak kita. Oleh karena itu, di dalam definisi tersebut, substansinya paling tidak ada 5 ciri perbuatan akhlak. Yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang menjadi kepribadiannya sudah tertanam di dalam kehidupan dia. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau sandiwara. Yang nomor 5, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan pujian. Oleh karena itu, akhlak yang baik adalah akhlak yang selalu didasarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama mengembangkan akhlakul karimah. Jangan sampai di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, kita kemudian memberikan pertentangan perilaku kita yang tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan akhlak. Maka di dalam ajaran agama Islam, kita tahu bahwa kehidupan masyarakat kita itu sudah terjadi akulturasi agama dan budaya. Oleh karena itu, apa yang menjadi budaya masyarakat lokal, apa yang menjadi tradisi masyarakat lokal, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, maka kita dianjurkan untuk mengikutinya. Di dalam Qawaidul Fiqhiyah disebutkan al-adadul muhakamah. Kebiasaan itu akan menjadi hukum masyarakat. Maka selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka kita boleh mengikutinya, kita boleh mengamalkannya. Selama adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kecuali adat-adat itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Seperti halnya tradisi nyabu bersama, itu nggak boleh. Tetapi kalau tradisi doa bersama, pelaksanaan halal bihalal, melaksanakan acara 17 Agustus dan lain sebagainya, itu sudah akulturasi agama dan budaya. Agama kita mengajarkan kepada syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspresi syukur itu dengan cara merayakan, melaksanakan sedekah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan pertentangkan antara agama dengan budaya. Karena agama dengan budaya itu sesuatu yang melekat. Kunto Wijoyo menyebutkan bahwa agama yang bertentangan dengan budaya, maka agama itu akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, budaya yang ada di sekitar kita, yang sesuai dengan akal sehat kita, sesuai dengan ajaran agama kita, selama itu baik, maka kita bersama-sama melaksanakan dan mengamalkan akhlak, etika, dan moral yang itu menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.